Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun Anda berada. Saya akan perkenalkan lagi tanaman-tanaman yang ada di tempat saya. Ya. Nih, yang pertama ini adalah kumpulan dari apa ya? Ini dari Ruby Chiang Mai kali ya, Ruby Chiang Mai. Ya, jadi sosoknya ini cukup rimbun ya. Jadi di satu foto ada berapa pokok, lebih dari 7. Ini sangat mudah ini ya, sangat mudah beradaptasi sehingga dia membuat rimbun. Ya, ini Ruby Chiang Mai. Berikutnya ya, ini ada kumpulan alokasia ya. Ini alokasia regina, milo badak, bisma, dan regina. Nah, ini masih kecil ya. Nah, ini sangat cantik ya, daunnya berbulu. Ini kalau mau lihat yang asli yang ini ya, warnanya kehitam-hitaman. Inilah. Nah, ini juga. Kemudian ini ada holamonera ya. Ini biasa disebut Andromeda. Nah, ini juga cukup apa ya, jumbo ya daunnya ya. Nah, ini perhatikan telapak tangan saya. Nah, tangan orang dewasa ini sangat besar sekali. Ya memang berarti cocok ya, media tanam, iklim, dan pemupukan. Ya pertamanya ini, perhatikan daunnya nih. Yang pertama saya tanam ini ada 3 daun ini ya. 3 daun, 1, 2, dan 3 ini. Kemudian semakin ke atas dia semakin membesar. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Ini daun barunya lagi lebih besar kayaknya ya. Nih, nah, daun barunya lebih besar. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga ini sepatu pilum Bangkok. Perhatikan juga daunnya sudah membesar ya. Daripada yang saya beli dulu ukuran segini. Kedepannya dia membesar. Artinya tanaman semakin besar ke atas daunnya, berarti pertumbuhannya juga semakin bagus. Nah, yang ada jumbo-jumbo di sana itu juga ada, itu apa? Calathea ornata ya. Kita deketin ya. Jadi di sini ada beberapa Calathea. Cuma Calathea sini tidak banyak ya. Nah, saya ingin mengaplikasikan tanaman-tanaman yang memang besar-besar, tumbuh dengan subur. Nah, ini sangat besar sekali ya, jarang-jarang orang sebesar ini. Ini kalau yang normal tuh biasa yang seperti gini, segini aja ya. Ini normal sudah besar nih, tapi ini 2 kali lipat yang paling atas. Dan tumbuhnya juga hampir 1 meter ya. Berarti artinya kemudian daun-daun barunya perhatikan. Nah, nih daun barunya sangat panjang nanti ya. Semakin ke baru dia semakin panjang. Nah, ini nanti dia semakin lama semakin besar. Ini telapak tangan orang dewasa. Nah, sampai hampir 2 kali lipat ya. Sini, kalau posisinya pas ya. Jadi tanaman yang subur itu adalah apabila tunas daun barunya dia tumbuh subur dan daunnya tegak ya, tidak menjuntai ke bawah. Jadi nah, ini juga ini alokasia green Borneo. Ini sangat unik ya, karena dia tidak mempunyai apa ya, telinga ya. Biasanya kan bolong di sini yang kayak gini, bolong ya. Nah, ini dia tidak. Kemudian dia tebal semacam dragon shield, tapi dia hijau. Kemudian panjang memucuk ya, tapi kelebihannya itu tadi, dia sama seperti bisma ya, tidak mempunyai apa, kuping. Ini green Borneo, ini asli dari Kalimantan dan juga cukup tumbuh subur ya, karena daun awalnya ini kecil ya. Artinya kalau kita merawat dengan baik,
sesuai dengan ukuran iklim tuh, maka tumbuhan tuh akan tumbuh dengan subur. Kalau yang ini gampang nih. Ini adalah Aglonema spesies ya. Perhatikan perbedaan antara Aglonema dipen ya. Mungkin beberapa orang nih nyebut dipen. Ini Aglonema ya. Jadi kalau Aglonema dia getahnya tidak berbau dan tidak gatal. Itu ya cirinya. Sementara kalau dipen, kaladium tuh getahnya pasti gatal biasanya. Tapi kalau Aglonema tidak. Makanya kalau bila terkena tangan dia tidak gatal. Oke, ini juga kaltiannya juga besar ya. Ini yang silver. Ini juga cukup jumbo. Nah, jadi intinya apabila dia tumbuh membesar, maka dia termasuk yang sudah subur. Nah, ini seperti contoh ini kalau di Sinte variegata ya. Ini daun alnya agak kecil, kemudian membesar, itu berarti dia tumbuh subur. Nih yang kecilnya awalnya. Ini juga ada nih, ini kelinci kali ya. Ya, wangi loba atau bagaimana ini dia tumbuhnya daun barunya lebih besar. Kalau yang tumbuh-tumbuhan yang sangat muda ini ya, dia walaupun tidak dipupuk dia bisa mencari makanan sendiri. Nah, cuma perlu diperhatikan juga apabila tumbuhan daunnya mengecil, itu bukan berarti juga dia tidak subur, tapi dia mengeluarkan tunas bunga. Ini harusnya dipatah. Jadi kalau ada tumbuhan begini ini dipatah karena kita tidak menyilangkan secara persilangan serbuk sarinya. Jadi harus dipatah. Kenapa? Daunnya mengecil karena dia makanannya terbagi melalui ini. Jadi semua tanaman yang mempunyai bunga dia mengecil. Contohnya juga nih. Ini mengecil nih. Ini harusnya dipatah ini ya. Dipatah sehingga dia mengecil. Nah, ini daun sebelumnya sangat besar ya. Nah, tapi dia mengecil karena saya tidak patah. Tetapi kalau dia tetap membesar karena dia tidak punya bunga, ini contohnya. Nah, ini membesar nih ya. Sangat besar sekali ya. Nah, ini kan kecil segini ya. Kemudian daun barunya ini warnanya masih pudar ya. Nanti kalau dia sudah tua kuningnya begini varigatanya. Nah, itu menandakan dia tumbuh subur. Ini juga, ini daunnya sungguh besar ya. Daun berikut pertamanya dia agak mengecil terus kemudian membesar. Intinya apabila dia tumbuh bunga, daun ini akan mengecil, makanya harusnya bunganya itu dibuang sebelum berkembang ya. Ini contoh juga nih, besar-besar daunnya ya. Ini subur. Nanti kalau dia tumbuh bunga harus dipotel. Nah, ini contoh juga nih. Jadi tanaman subur itu selain dirawat, pupuknya tepat, iklimnya juga mungkin perlu kasih sayang ya. Karena semua yang kita sayangi, maka kita akan mendapat hasilnya. Ini sangat cantik ya. Warnanya terang, cerah, ini menandakan tanaman ini sehat. Ya, kalau warnanya pudar itu mungkin tanaman itu ada kekurangannya, entah cahayanya, entah pupuknya ya. Nah, kalau yang memanjang daunnya seperti ini memanjang nih ya. Ini variegata juga, nih daunnya memanjang. Ini kurang cahaya. Nah, perhatikan daunnya menjorok ke sana, batang tidak tegak karena cahayanya dari sana, dari ujung sini dia mengikuti cahaya. Ini berarti peletakannya salah, kurang tepat. Seharusnya diletakkan di tengah-tengah sehingga dia tegak. Karena kenapa dia mereng? Karena dia tertutup oleh daun-daun yang lain yang lebih besar, sehingga dia berkompetisi untuk mencari cahaya-cahaya. Dan untuk variegata ini, nah ini seperti ini mulai busuk nih ya. Jadi tidak boleh juga terkena cahaya banyak dan hujan yang terlalu sering, sehingga variegatanya bisa membusuk yang warnanya selain hijau ya. Ya, ini juga, ini sungguh sehat ya, dan sehat nih tandanya dia daunnya lebih besar, nih besar dan atasnya besar. Juga yang lain-lainnya sini ya. Nah, perlu diketahui juga karena ini musim hujan. Biasanya kalau untuk ini dipen, kaladium tuh kalau hujan dia tambah bagus. Dia bisa mengembangkan atau lebih cepat
daripada kalau bila musim kemarau. Nah ini nanti dipotong nih ya. Kalau tidak dipotong nanti daun berikutnya kecil. Nah ini mulai mengecil sudah. Awalnya kan dia besar ini ya. Ini selendang putri ya, cuma dia ke hijau nih, lama-lama kok menjadi hijau deh. Peraknya kurang, mungkin karena pencahayaannya berkurang. Jadi kalau pencahayaannya bagus juga tumbuhan itu akan memberikan warna yang lebih cerah nih, contohnya nih, yang sangat cerah ya. Nah kalau ini kaladium nih, kaladium ya saya mensiasatinya yaitu dengan memberikan air. Kenapa? Karena kalau tidak diberi air, ini kan awal tidak diberi air, dia produksi daunnya sedikit karena dia membesarkan umbi. Nah kalau dikasih air dia sudah lama ini, contohnya daunnya sangat banyak ya, sehingga kelihatan lebih cantik. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya karena waktunya juga. Kita akan kembali lagi di video-video saya yang akan datang. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon di subscribe, karena dengan subscribe Anda membuat saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.